Apa kabar pemirsa iNews dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Hilbram Dunar bisa bertemu dengan Anda dalam iBreak, di mana kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik pada kesempatan kali ini tentang pengembangan usaha mikro kecil dan juga menengah yang unggul dan juga berdaya saing. Sekarang ini kita sudah sama-sama ketahui bahwa usaha mikro kecil ini sangat mendominasi di bidang industri manufaktur. Nah, tentunya secara tidak langsung ini menggerakkan perekonomian masyarakat. Untuk itu pemerintah sangat aktif sekali untuk bisa mengembangkan, menjadikan usaha mikro kecil ini menjadi sesuatu yang unggul dan juga berdaya saing. Tentunya kita juga membahas mengenai usaha dalam bidang obat tradisional dan juga kosmetik serta pangan. Sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Badan POM mengenai hal ini, Badan Pengawas Obat dan juga Makanan, untuk meningkatkan daya saing mereka-mereka yang sangat dibutuhkan. Nah, pertanyaannya adalah langkah konkret yang sudah dilakukan seperti apa? Tentunya Anda ingin tahu dan Anda ingin menjadi bagian dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Sudah hadir bersama-sama dengan saya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ada Ibu Dr. Insinyur Penny Kusumastuti Lukito MCP. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu waktunya kesempatan kali ini. Saya ingin bertanya banyak mengenai apa yang sudah BPOM lakukan bersama-sama dengan masyarakat dan UMKM. Tapi sebelum kita sampai ke sana Bu, saya terkagum-kagum ya, mungkin Anda juga pemirsa, terhadap ruangan ini. Ini ruangan canggih sekali, seperti saya masuk ke masa depan Bu. Bisa tolong dijelaskan ini ruangan apa sih Bu? Iya, ini namanya adalah Badan POM Command Center. Badan POM Command Center. Nih, kita mengikuti sekarang industri 4.0 ya, yang digitalisasi, teknologi informasi, begitu juga Badan POM terus memperkuat aspek digitalisasinya, terutama juga karena Badan POM itu banyak sekali melakukan tugas fungsinya, mengumpulkan data dan informasi tentu yang dikaitkan dengan pengawasan obat dan makanan, dan itu harus bisa kemudian kita integrasikan dan kita gunakan untuk pengambilan keputusan, untuk memperbaiki program-program strategis Badan POM untuk pengawasan obat dan makanan, dan terutama tadi juga untuk mendukung pengembangan industri obat dan makanan, utamanya untuk keberpihakan kita untuk produsen UMKM. Iya. Dan ini semua data-data yang ada di belakang ini secara real menjelaskan tentang berbagai macam hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Betul, ya. Jadi secara kategori ada 3 macam. Ada data-data yang dikaitkan dengan registrasi, perizinan, sertifikasi, ya. Jadi tahapan-tahapan secara transparan bisa dilihat, ya. Misalnya seorang mendaftarkan produknya udah sampai tahapan mana, itu bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah hasil pengawasan kami, ya, penindakan, pengawasan dan tindakan berbagai kejahatan, ilegalitas produk dan sebagainya juga ada data itu. Kemudian juga ada data pelayanan publik, ya, ada pengaduan masyarakat, ada data pendukung seperti misalnya ada Istana UMKM, itu adalah tempat data informasi UMKM bisa akses dan mendapatkan informasi apabila ingin mengembangkan kapasitasnya. Oke, baiklah. Berbicara langsung mengenai Istana UMKM ini yang menarik, ternyata Badan POM ini juga ikut mengembangkan UMKM. Mungkin Anda kaget, mengembangkannya bagaimana? Bisa tolong dijelaskan Bu? Oh ya, fungsi, tugas dan fungsi Badan POM memang melakukan pengawasan. Itu adalah dimulai dari pre-market. Jadi sebelum produk itu diolah, diolah, ya, sebelum itu dihasilkan, bahkan dimulai dari bahan bakunya, kemudian diproduksi dan diedarkan, itu dilakukan pre-market evaluation, ya, perizinan, mendapatkan izin industri, mendapatkan sertifikasi untuk fasilitasnya apakah layak untuk memproduksi sehingga produknya aman, bermutu dan berkhasiat, ya, atau bernutrisi untuk pangan. Itu kita melakukan pengawasan pre-market, post-market. Ya. Nah, jadi di dalam itu juga menjadi komitmen dari Badan POM juga untuk memastikan bahwa masyarakat hanya mendapatkan produk obat dan makanan yang tadi bermutu, aman dan bermanfaat. Tentunya juga terus ada gizinya juga, Bu. Sementara itu pelaku usaha juga banyak, terutama untuk produk obat tradisional, pangan, itu
masih banyak yang UMKM ya, yang hampir lebih dari 80%-nya masih UMKM. Jadi kita belum punya keberpihakan pada UMKM, sehingga kami bersama-sama dengan lintas sektor yang terkait tentunya tidak bisa sendiri menggerakkan, meningkatkan kapasitas dari UMKM dari berbagai sisi. Dari lintas sektor ini sendiri ada 7 kementerian dan juga lembaga yang ikut bersinergi di sini, Bu. Bagaimana, Bu, ini sistemnya? Begini. Dalam hasil fungsi kami ya, hasil pengawasan kami didapatkan bahwa UMKM ini umumnya, terutama UMKM pangan, UMKM obat tradisional itu banyak kelemahannya di bidang satu, ya produknya masih belum memenuhi aspek tadi aman, mutu ya dan manfaat dan nutrisi kalau pangan. Kemudian juga kapasitas sumber daya manusianya masih kurang. Ya. Kemudian teknologi mereka masih kurang, kemudian juga aspek penetrasi mereka ke pasar juga masih membutuhkan dukungan, ya. Sehingga itu semua membutuhkan dukungan dari banyak pihak, bukan hanya Badan POM saja. Dan banyak kementerian lembaga sebetulnya sudah mempunyai program masing-masing, tapi kita tidak bersinergi dengan baik. Nah, dengan bersinergi inilah nanti kita harapkan lebih cepat lagi kita bisa mendukung kapasitas dari UMKM, sehingga produk-produk dalam negeri UMKM bisa mengisi kebutuhan masyarakat terhadap obat dan makanan, ya, yang memenuhi aspek keamanan dan mutunya tentunya. Jadi secara mudahnya adalah bagaimana dari UMKM ini akan mendapatkan bantuan dari Badan POM dan juga lembaga dan juga kementerian lainnya untuk bisa memajukan usaha mereka. Macam-macam, Bu. Jadi dari awal sampai mereka bisa katakanlah bisa mengekspor gitu. Semua akan diawasi. Betul, sampai ke situ. Jadi dari mulai dia produksinya, fasilitas prasarananya itu kan harus memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik. Kalau ini untuk pangan cara produksi obat tradisional yang baik kalau untuk obat tradisional. Itu didampingi oleh Badan POM untuk UMKM ya, bisa didampingi. Kemudian nanti setelah itu untuk mendapatkan CPOB itu ya, sertifikat. Nanti pada saat mendaftarkan izin edarnya itu juga kami bisa memberikan kemudahan ya. Ada berbagai regulasi yang lebih disimplifikasi kalau untuk UMKM. Kemudian juga kami memberikan juga pendampingan untuk misalnya sekarang ini kan dengan industri 4.0 adalah e-commerce. Jadi juga kita ajarkan bagaimana masuk ke pemasaran e-commerce secara online, tapi tentunya sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga pangannya betul-betul tadi mutu, aman ya dan legal. Gitu. Nah, ini penting sekali untuk sama-sama kita ketahui. Yang membuat saya menarik adalah bagaimana proses ini dikemas dengan sesuatu yang sangat efisien dan efektif, tapi tidak tumpang tindih dan membantu kita semua, terutama Anda yang memiliki usaha UMKM. Saya akan lanjutkan pembahasan ini bersama Ibu Penny. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam iBreak.